Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Amindina dengan NIM B1B2210027. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit politik dan birokrasi. Apa itu politik? Politik adalah teori, metode, atau teknik dalam mempengaruhi suatu orang, sipil, atau individu. Penyakit politik juga terdiri birokrasi. Di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu tentang penyakit politik. Apa itu penyakit politik? Penyakit politik adalah suatu hal negatif yang terjadi di dalam politisi, dan sedangkan birokrasi adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-struktur yang memiliki hubungan satu dengan lainnya, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan dalam rangka mencapai satu visi misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Di sini saya juga akan menjabarkan contoh penyakit politik dan akibatnya. Penyakit politik juga terjadi, yang pertama, politik berbiaya tinggi. Akibatnya, sirkulasi dalam kaderisi untuk menjadi elit politik sulit. Yang kedua, kemunculan oligarki politik, yaitu yang berakibat para pemodal yang tidak memajukan diri muncul dengan menempatkan orang-orang kepercayaan untuk menguasai partai politik, yang ada akibatnya mereka menguasai arah politik ke depan. Yang ketiga, politik yang saling mengunci, yaitu yang berakibat satu pihak dengan pihak lainnya tidak dapat berbuat yang terbaik untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Yang selanjutnya, politik involutif, yaitu politik yang berputar-putar pada dirinya tanpa mengalami kemajuan dengan pilihan politik. Involutif itu politik yang tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, yang selalu mementingkan politik itu sendiri, tidak mengikut campurkan ke masyarakat dan terjun langsung ke masyarakatnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak dari penyakit politik. Dampak dari penyakit politik terdiri dari 3 poin. Yang pertama, dinamika sistem politik. Yang kedua, perspektif hak asasi manusia. Yang ketiga, menyingkirkan prinsip Aquarix. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu dinamika sistem politik, yaitu sistem politik yang sistem dari sistem sosial, perspektif, atau pendekatan yang sistemnya untuk melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem, yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungan dan memiliki hubungan yang relatif tetap. Yang kedua, perspektif hak asasi manusia, yang mana hak asasi manusia yang terdampak dari oligarki dalam pilkada berpotensi mengesampingkan hak-hak warga negara, yang mana hak untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan urusan publik, hak memilih dan dipilih, yang mana hak sebagai warga negara berhak memilih siapa saja tanpa dituntut untuk memilih siapa dan di mana. Itu kembali kepada warga masyarakat Indonesia. Dia berhak memilih siapa yang terbaik untuk menjadi pemimpinnya. Yang ketiga, menyingkirkan prinsip Aquarix, yang mana Aquarix adalah hak yang sama, yaitu negara yang saling mengadakan hubungan yang berkedudukan sama
yang pada akhirnya hak politik warga negara akan terbatasi karena adanya kekuatan tertentu yang menguasai sistem politik. Selanjutnya tentang dampak dari birokrasi. Dampak dari birokrasi ada sisi negatifnya dan ada sisi positifnya. Sisi negatifnya ada identik dengan redundansi, kesewenang-wenang dan ketidakefisienan, terlalu formal, kaku, dan terlalu banyak prosedur yang harus dipatuhi. Kalau tentang sisi positifnya, mengelola aturan dan peraturan memiliki tugas yang jelas, juga memiliki monitor kinerja dan yang baik, organisasi dan menangani masalah secara efektif, dan bisa menjalankan politik dengan cara efisien. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik birokrasi. Apa itu karakteristik birokrasi? Ada berbagai macam. Yang pertama, pekerjaannya yang sangat ketat dan berorientasi pada peraturan. Yang kedua, tugasnya bersifat spesialisasi. Yang ketiga, bersifat kaku dan sederhana. Yang keempat, dilakukan secara resmi atau formal. Yang kelima, bersifat sentral atau terpusat. Yang keenam, tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati. Yang ketujuh, memiliki susunan organisasi yang jelas. Yang kedelapan, taat dan patuh terhadap peraturan. Yang selanjutnya, karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Ada kerja yang ketat pada peraturan, tugas yang bersifat khusus, kaku dan sederhana, diselenggarakan secara resmi, pengaturannya bersifat hierarki atau dari atas ke bawah, berorientasi terhadap logika, terantilitis, taat dan patuh, disiplin, terstruktur atau sistematis, tidak pandang bulu. Yang selanjutnya, Andre Heward juga menyampaikan 4 fungsi birokrasi. Yang pertama sebagai pelaksanaan administrasi, yaitu fungsi utama birokrasi tentang mengimplementasikan dan mengeksekusi undang-undang dalam kebijakan negara. Yang kedua, sebagai nasihat kebijakan politik, yang mana birokrasi memiliki peran penting dalam pemberian nasihat kebijakan pada pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sebagai artikulasi kepentingan, yang mana birokrasi yang banyak melakukan kontak dengan kelompok kepentingan di dalam suatu negara yang membuat kecenderungan komparatis yang mana akan terjadi kekaburan antara kepentingan yang terorganisasi dengan kantor pemerintah. Yang keempat, sebagai stabilitas politik, yaitu birokrasi berperan sebagai stabilitas politik yang berarti fokus kerja mereka adalah untuk menciptakan stabilitas dan komunikasi atau komunitas sistem politik yang banyak terjadi di masyarakat. Pada birokrasi di Indonesia, ketika yang muncul dalam suatu sistem pelayanan administrasi pemerintah yang terkesan aneh, yang contohnya kata-kata yang berbelit-belit dan lamban dalam memajukan masyarakat, yaitu birokrasi yang merupakan penyakit menahun di tanah air ini yang sulit diubah. Namun setelah reformasi politik yang sekitar tahun 1998 terjadi, maka banyak upaya dan program-program pembangunan dan pembangunan kelembagaan yang juga direformasi menuju sistem yang lebih demokratis. Birokrasi di dunia yaitu usaha masyarakat untuk mewujudkan 3 pilar utama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang baik, yang dikenal dengan konsep good governance,
yaitu birokrasi yang sebagai organisasi formal yang memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, yang memiliki kompetensi sesuatu jabatan atau wewenang yang pelayanannya terjadi lebih luas publik. Pemisahan yang tegas antara memiliki organisasi dan individu serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Jika kondisi ini bisa terpenuhi, maka harapan mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang demokratis akan membawa kebaikan bagi negara ini. Karena itu, birokrasi ini harus bisa dipahami melalui peran dan kemampuannya yang menunjang pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Birokrasi juga berprofesional dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga cita-cita, inisiatif, dan upaya birokrasi perlu diarahkan guna memiliki wawasan pelayanan publik, dan juga birokrasi juga hadir sebagai kreasi dan pengusaha untuk memberikan pelayanan kepada penguasa untuk membesarkan serta mempertahankan kekuasaan. Reformasi juga dalam birokrasi yang dilakukan konsep pelayanan, yang dilakukan perubahan dan orientasi, yang dilakukan pelayanan penguasa sampai saatnya menuju orientasi pelayanan publik. Birokrasi juga menjelaskan tentang kondisi terpuruknya birokrasi di tanah air dan beberapa sebagai contoh, yaitu yang pertama, masih lemahnya kesadaran dan kemampuan untuk melakukan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Jika hal itu dilakukan secara baik, maka masyarakat akan dapat memahami dan merasakan peran dan fungsi birokrasi yang sesungguhnya pada saat mendapatkan pelayanan. Di samping itu, masyarakat mulai memahami dengan baik akan peran fungsi birokrasi, akan menjadi kekuatan yang baik dalam melakukan perubahan secara efisien, namun juga bisa terjadi sebaliknya menjadi kelemahan dan bahkan penghambat dalam melakukan perubahan. Itu tergantung dalam kemajuan birokrasinya, sejauh mana birokrasi itu terjadi. Di masa reformasi, banyak yang optimis bahwa kinerja birokrasi di Indonesia semakin membaik. Yang kedua, sistem pemerintahan desentralisasi yang digulurkan sejak era reformasi merupakan angin segar dalam pelaksanaan birokrasi yang terutama di daerah dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diembannya dapat terancam melaksanakan pelayanan kondisi terhadap masyarakat sesuai dengan kondisi geografis dan demografisnya. Untuk mendorong demokrasinya, birokrasi juga membangkitkan praksara dan kreativitas pemerintah daerah bersama-sama untuk memajukan masyarakat dan swasta untuk menciptakan kerjasama yang harmonis dalam rangka pembangunan pelayanan yang baik. Namun dalam pelaksanaan desentralisasi yang era otonominya daerah yang muncul penafsiran yang beragam dan bahkan cenderung kebablasan. Kedua, sistem pemerintahan desentralisasi, yaitu sistem yang digulirkan sejak era reformasi yang merupakan angin segar pelaksanaan birokrasi yang terutama di daerah yang daerahnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diembatnya dapat merancang dan melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat sesuai kondisi geografis dan demografisnya. Dalam melaksanakan desentralisasi di era otonomi ini,
muncul penafsiran yang beragam, bahkan cenderung kebablasan sehingga terkesan menciptakan penguasaan raja-raja kecil di daerah tertentu, yang artinya dalam pelaksanaannya kecenderungan sebagai pemerintah daerah menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat tinggi dalam mengurus rumah tangganya tanpa memperhatikan hubungan koordinasi dengan pemerintahan pusat. Yang ketiga, konsekuensi dari otonomi daerah yang kebablasan yang ini sering terjadi bisa dinafikan kondisinya sangat banyak di posisi sebagai jabatan di birokrasi yang diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya. Hal tersebut terjadi karena lebih mengutamakan pada pengangkatan posisi di dalam jabatan, strukturalnya yang kurang, yang lebih diutamakan karena ruangnya yang sedikit melemah, pangkat, golongan, atau karena senioritas, bukan karena kompetensinya yang cukup memadai. Dari situlah kondisi yang terkadang sering menimbulkan penyimpangan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Birokrasi yang demikian yang tentunya bukan menjadi harapan masyarakat, pemerintah sendiri sebenarnya telah menyediakan hukum untuk menciptakan good governance sekaligus upaya untuk menunjukkan komitmennya terhadap praktik-praktik penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem birokrasi di tanah air. Tentang tindak pidana korupsi dan peraturan yang sering diabaikan oleh pemerintah yang dianggap biasa saja oleh pemerintah. Malahan pemerintah tutup telinga dan tidak mau mendengarkan keluh kesah masyarakatnya bahwa kekayaan negara ini memiliki banyak kekayaan tersendiri dan sering terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang itu terjadi karena penyimpangan yang sering dilakukan oleh pejabat-pejabat di masa sekarang ini. Semua hukum telah berlaku untuk menjaga aparatur birokrasi sebagai garis terdepan pelayanan publik agar menjadi bersih dan profesional sehingga harapannya kepercayaannya masyarakat akan berangsur pulih dan membawa lebih ke positif. Yang keempat, masih kurang efisiennya institusi birokrasi sendiri yang pada masanya sebelum reformasi dilakukan aparatur atau SDM birokrasi masih banyak yang tidak berkompeten di bidang pekerjaan dan tidak profesional karena praktik-praktik nepotisme. Walaupun sebenarnya saat ini kondisi yang tidak banyak berubah secara dramatis, birokrasi juga menjadi gerak yang harus menampung sanak saudara dan keluarga para pejabat atau penguasa dan birokrasi. Birokrasi juga mempunyai rendahnya mutu aparat dalam suatu SDM. Birokrasi bisa dilihat dari beberapa caranya, berpotensi dan kemampuan yang tidak optimal. Sebagian besar birokrasi berjalan tidak digunakan secara produktif dan belum optimalnya berperan dalam menemukan terobosan dan menjalankan tugas yang tidak seharusnya ditempatkan. Yang kelima, belum jelasnya standar kinerja yang dapat diukur untuk menuntut mutu output yang dihasilkan aparat. Hal yang tersebut dikaitkan dengan asumsi bahwa seberapapun kualitas dari output kegiatan yang dilaksanakan tidak akan memberikan perubahan
terhadap penghargaan kepada aparat yang bersangkutan. Di masa sekarang ini terkait dengan motivasi yang akan berpengaruh terhadap sanksi, baik reward maupun punishment, yaitu sebagai pengawasan tertentu di birokrasi ini. Yang keenam, pengawasan sebagai bagian dari proses interaksi pembelajaran sekaligus memberikan sanksi untuk menjalankan sebagaimana yang diharapkan. Seperti pengawasan yang dijalankan saat ini, seperti ritual administratif yang tidak memiliki banyak manfaat dan pengembangan SDM yang sering disepelekan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan tentang politik dan birokrasi. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.